Kembali lagi di Ada Jalan, selalu ada jalan, yang penting kita mulai saja dahulu. Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke video dengan tema di kali ini, kita uji kemampuan dulu ya tentang pengetahuan kita di YouTube dengan bermain kuis. Ada 3 kuis. Yang pertama, kuisnya adalah sebutkan salah satu pedoman yang baik untuk meningkatkan penemuan video Anda. Jawabannya adalah menggunakan judul dan deskripsi yang dapat ditelusuri dan relevan. Ya, jadi YouTube membantu pengguna menemukan video kita ketika mereka menelusuri sesuatu di YouTube. Jadi sebisa mungkin kita memaksimalkan judul dan deskripsi. Lanjut video kedua, selain membuat konten yang bagus, bagaimana cara yang andal untuk meningkatkan waktu tonton? Ya benar, jawabannya adalah yang B ya, meningkatkan jumlah subscriber. Kenapa seperti itu? Karena subscriber sangat berperan dalam kesuksesan kita di YouTube. Mereka cenderung lebih sering ya menonton channel kita ketimbang penonton yang tidak subscribe. Dan yang ketiga adalah program partner YouTube memungkinkan para kreator untuk menghasilkan uang dari video mereka. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Nah, itu 3 kuis ya teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut ke tema video kali ini. Tentunya seorang YouTuber ya pasti pernah mengalami yang namanya subscriber mereka tuh hilang ya, atau berkurang sendiri. Bisa sedikit dan bisa banyak ya, bisa puluhan, bisa ratusan, atau bahkan bisa ribuan ya. Masing-masing punya ini sendiri. Yang jelas pasti mereka secara sadar atau tidak sadar subscriber mereka ada yang hilang atau berkurang. Mungkin bagi kita YouTuber pemula yang notabene secara jumlah subscribernya masih sedikit ya, akan sangat terasa sekali untuk pengurangan subscriber ini, karena ya setiap hari pasti kita akan mantengin yang namanya jumlah subscriber kita meningkat atau menurun. Dalam satu hari terkadang penambahan hanya 10 subscriber, tapi pengurangannya bisa 5 atau ini, jadi sangat berdampak sekali ya. Nah, seperti apa dan kenapa nanti kita bahas ya satu persatu ya. Oke, jumlah subscriber atau hilang atau berkurang sendiri. Yang satu pertama adalah penonton atau channel orang lain melakukan unsubscribe ya. Ini bisa kemungkinan bisa iya dan bisa tidak. Kemungkinan ianya itu sangat kecil ya. Tidak. Jadi kenapa saya bilang seperti itu, karena penonton kita tuh unsubscribe kita secara massal ya, mungkin kalau 1-2 mungkin iya, cuma kalau secara massal saya rasa sih tidak ya. Kemudian YouTube menghapus subscriber spam. Nah, ini yang sering teman-teman sampaikan di komunitas ya, terkait spam seperti itu ya. Nah, ini apa sih? Jadi subscriber spam itu adalah subscriber yang diperoleh melalui sarana buatan seperti pembelian ya. Jadi kita biasanya pakai jasa pihak ketiga untuk pembelian subscriber sekian ratus, sekian ribu, dan nominal sekian. Nah, itu termasuk subscriber spam ya. Jadi kita beli ke pihak ketiga gitu. Nah, akun yang ditutup dan subscriber yang teridentifikasi sebagai spam tidak akan disertakan dalam perhitungan jumlah total subscriber. Akun tersebut juga tidak akan muncul di daftar subscriber. Jadi subscriber spam ini nanti juga jika sudah terdeteksi oleh tim analitik dari YouTube, mereka tidak masuk ke dalam jumlah subscriber kita. Jadi kalau kita melihat subscriber yang spam ini tidak akan muncul ya.
Oke, nah yang ketiga, YouTuber pemula pasti inilah ya, secara nggak langsung kita kadang juga melakukan pelanggaran dari pedoman komunitas YouTube ya. Nah ini nomor 3 ini kadang kita sendiri juga sadar dan kita juga kadang tidak sadar ya, tetapi dampaknya ini merugikan diri kita atau merugikan diri orang lain juga. Merugikan diri orang lain ketika kita udah subscribe mereka, namun yang kita subscribe tadi, channel kita tuh nggak muncul di mereka, jadi nggak terhitung. Kita akan bahas 3 ini ya nanti ya. Nah ini adalah pedoman komunitas YouTube ya, ada banyak sekali, ada 4 kategori secara tidak langsung, secara umumnya. Nah yang kita akan bahas tidak semuanya ya, karena pasti waktunya akan panjang kalau semuanya kita bahas satu persatu. Kita akan membahas yang sering kita alami sebagai YouTuber pemula ya. Yang pertama adalah interaksi langsung, interaksi palsu. Dan yang kedua adalah spam ya, spam atau praktek penipuan ya. Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, interaksi palsu itu apa? Jadi YouTube itu tidak mengizinkan ya menggunakan metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka, komentar, atau teknik lainnya. Entah itu dengan menggunakan sistem otomatis atau dengan menyuguhkan video kepada penonton awam. Oke, dan YouTube menganggap suatu interaksi sah jika tujuan utama dari pengguna manusia adalah untuk berinteraksi secara autentik dengan konten. Jadi misalnya jika kita interaksi tersebut terjadi karena adanya paksaan atau penipuan, atau jika satu-satunya tujuan interaksi tersebut adalah memperoleh keuntungan finansial. Ini sering terjadi di sub for sub ya. Jadi di sub for sub dengan jeda terlalu pendek. Jadi misalkan si A subscribe channel B, kemudian dalam berapa menit si B kembali subscribe ke channel A. Nah itu si YouTube akan mendeteksi sebagai interaksi palsu ya. Jadi saling menguntungkan satu channel dengan channel lainnya, tapi dalam waktu yang pendek, dan itu teridentifikasi seperti itu ya. Spam. Nah spam ini banyak sebenarnya ya definisinya ya. Nah spam yang berbasis insentif, contohnya konten yang menjual metrik ya, seperti penayangan, suka, komentar, ya, dan metrik lainnya di YouTube ya, iklan lah ya gitu, iklan. Kemudian misalnya menawarkan untuk subscribe ke channel kreator lain sebagai pertukaran untuk subscribe ke channel Anda yang juga disebut sebagai konten sub for sub. Nah laki-laki adalah sub for sub. Nah sub for sub sebenarnya bisa-bisa aja, yang penting kita tahu terkait protokolnya, tahu terkait mekanismenya, hak dan kewajibannya seperti apa ya. Jadi tidak kemudian dalam waktu yang singkat udah subscribe kembali ya gitu. Nah itu akan diidentifikasi ya sama YouTube ya. Yang penting sih slow tapi meyakinkan gitu kan, slow but sure gitu. Dan spam komentar. Spam komentar ini ya sangat merugikan dari kita sendiri dan orang lain ya. Karena kenapa seperti itu ya? Karena spam komentar pasti rata-rata komentarnya itu adalah copy paste dan dia tidak sesuai dengan apa yang ada di video yang ditontonnya. Jadi agak melenceng gitulah ya. Kemudian komentar berulang. Nah komentar berulang ini hampir sama dengan spam yang komentar tadi ya. Jadi biasanya komentarnya itu berisi copy paste ya, copy paste dari, misalkan tadi sudah menonton dari channel video si A, kemudian komentarnya itu sama untuk video selanjutnya gitu kan. Dan itu dan komentarnya juga tidak sesuai dengan apa yang ada di video, melenceng juga gitu. Itu kalau kita melakukan secara berulang-ulang gitu ya, itu akan diidentifikasi sebagai spam juga.
Nah, ini adalah contoh spam intensif ya. Nah, yang pertama adalah video yang bertujuan mendorong penonton untuk subscribe ya. Ini saya sendiri masih sedikit agak bingung ya. Ini yang dimaksud spesifikasi seperti apa? Ya mungkin terkait itu ya, terkait apa namanya jeda tadi ya, jeda sub tadi ya. Kemudian video yang dari subscriber untuk subscriber ya, itu sub ya. Nah, ini nomor 2 ini ya tadi bisa dilakukan tapi dengan ketentuan dan syarat ya. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak mentah-mentah ini dilarang sub itu ya. Yang penting kita tahu terkait protokolnya aja sih. Nah, yang ketiga adalah video yang menawarkan penjualan lah ya, penjualan atau like ya. Nah, ini biasanya video-video yang iklan lah ya, nanti mereka videonya tuh berisi konten-konten yang menawarkan untuk like-nya banyak lah gitu, dan komentarnya banyak, penontonnya banyak gitu ya. Kemudian video yang menawarkan atau memberikan channel kepada subscriber ke 100.000 tanpa ada konten lain di video tersebut. Ini sangat tidak masuk akal ya, kita punya channel dan kita tidak punya video, namun apa namanya subscriber kita banyak. Nah, itu pasti YouTube akan mencurigai tersebut gitu kan, akan mencurigai channel kita tersebut. Apa yang menyebabkan channel ini banyak subscribernya padahal mereka tidak punya video? Nah, itu akan terdeteksi di situ ya. Nah, inilah contoh spam ya, yang tadi udah disebutkan. Yang pertama adalah spam komentar ya. Kemudian yang kedua adalah komentar yang secara palsu mengklaim menawarkan konten video lengkap ya. Ini dapat berupa konten seperti film, acara TV, atau konser ya. Seringkali kita menjumpai channel-channel YouTube ya, misalkan ada film atau ini yang video yang lagi viral gitu, ketika kita ketik di pencarian muncul secara thumbnailnya, secara judulnya, namun ketika kita klik isinya berbeda ya, isinya berbeda, dan itu lambat laun akan teridentifikasi sama YouTube ya, dan itulah contoh spam juga. Kemudian yang ketiga adalah memposting link yang mengarah ke situs malware atau phishing dalam komentar. Contohnya, OMG gue dapat duit banyak banget dari sini, kemudian ada linknya itu bla 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 gitu ya. Nah, kita pasti itu adalah link-link yang apa ya, yang tidak bagus itu kan, yang merugikan ya, karena kan biasanya mengarah ke virus ya, virus malware ya, atau phishing, pencurian data gitu kan. Nah, itu YouTube akan menganggap spam. Kemudian komentar yang menyertakan link ke toko yang menjual barang-barang palsu. Nah, ini juga sama, ketika komentar-komentar tersebut juga menyertakan link ya, namun link tersebut mengarahkan ke penjualan barang-barang palsu. Nah, itu juga masuk spam juga. Dan yang kelima adalah contoh kata-kata ya, kata-kata spam. Misalkan ini adalah halo semua ya, ayo tonton, ajakan ya, ini channel atau video saya di sini. Nah, inilah kata-kata atau komentar yang YouTube anggap sebagai spam. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ya kosakatanya. Ada kata-kata hadir, kata-kata kembali ya, kembali ditunggu kembalinya, subscribe balik ya gitu. Nah, itu kemungkinan besar juga sudah teridentifikasi sebagai contoh-contoh dari bagian spam ya. Dan yang keenam adalah memposting komentar yang sama berulang kali dengan link ke channel Anda. Ya, tadi lagi-lagi adalah komentar yang berulang ya, berulang gitu kan, dengan link ke channel kita. Nah, ini juga akan dianggap sebagai spam juga gitu kan. Nah, itu tadi ini ya teman-teman ya, saya rangkum dari ini, dari YouTube ya, dari pedoman komunitas ya. Jadi saya tidak mengarang pribadi, namun saya ambil dari pedoman komunitas ya.
Sebenarnya secara informasi ini baru informasi kecil, cuman saya ambilnya adalah yang sering bersinggungan dengan kita ya. Jadi kita tidak terlalu banyak memikirkan apa ya, terlalu jauh, tapi yang dekat-dekat dengan kita aja yang sering bersinggungan gitu kan. Nah itu saja video ini ya, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat ini ya, lebih kreatif lagi di YouTube, lebih berkembang ya. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.